Assalamualaikum teman-teman. Halo, perkenalkan nama saya Fatima dari kelas 10 Bahasa KBC. Kali ini saya akan membahas mengenai peristiwa atau kejadian yang berdampak pada ancaman integrasi nasional. Berikut beritanya. Dalam sidang sebelumnya, terungkap dugaan politik uang itu terjadi 4 Desember 2020 sekitar jam 22.30 waktu Indonesia Barat di rumah Nandang Hermawan di Dusun Purwasari, Desa Paleda, Kecamatan Padaharang, Pangandaran. Saat itu digelar silaturahmi relawan dan kampanye yang dihadiri oleh calon Bupati Adang Hadari. Saat itu terdakwa Tohidin menyiapkan daftar hadir, tercatat ada 70 orang yang hadir. Di dalam mobil putih sudah ada 3 pria lainnya. Mereka diduga melakukan politik uang. Usai acara, terdakwa Tohidin kemudian membawa kantong berisi 70 amplop itu ke hadapan terdakwa Yanto dan saksi Nandang. Selain itu, Yanto juga meminta kepada terdakwa Nina untuk membagikan kepada peserta lainnya. Hal tersebut tentunya menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara pemilu bahwa integritas adalah poin penting yang perlu dijaga dengan baik, sekecil apapun itu. Integritas sebagai sebuah reputasi dalam konteks organisasi, seseorang dapat dipercaya karena kejujurannya. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu harus mampu menahan hawa nafsu untuk tidak tergoda pada hal yang membuat kesenangan sesaat dengan menggadaikan integritas, moralitas, dan nilai asas penyelenggara pemilu. Dengan adanya kasus tersebut, kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pemilu mengalami degradasi yang cukup signifikan karena biasanya kasus-kasus seperti ini akan menjadi bola liar dan adanya pengembangan kasus. Semua pihak yang memberikan uang, materi lainnya, dan konten uang atau materi lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih adalah subjek hukum pelaku politik uang. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang telah direvisi beberapa kali dan terakhir direvisi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, dikatakan bahwa calon kepala daerah yang melakukan politik uang terstruktur, sistematis, dan masif dapat didiskualifikasi pencalonannya. Politik uang bisa terjadi karena beberapa faktor seperti persaingan dan karena masyarakat yang kurang cerdas. Masyarakat yang belum sejahtera, iming-iming kekuasaan yang diterima sangat tinggi, moralitas bobrok, dan kurangnya kreativitas serta peraturan yang kurang maksimal. Dampak yang ditimbulkan dari adanya politik uang ini sangat merugikan baik untuk masyarakat maupun kandidat yang melakukan. Bagi kandidat yang melakukan politik uang ini tentu saja akan mencoreng nama baik sendiri. Selain itu, pasangan calon yang terpilih juga mendapat sanksi yang tidak mudah dan juga dapat didiskualifikasi yang tentunya tidak menjadi tujuan awal dari pasangan calon. Bagi masyarakat, politik uang malah melatih masyarakat untuk bertindak curang. Jika pelakunya terpilih, bisa saja dia melakukan penempatan jabatan dan terlibat dalam kasus korupsi. Selain kerugian perjalanan politik uang ini, pemerintah adalah terciptanya produk perundangan yang tidak tepat sasaran karena mereka yang didasarkan pada masalah atau masalah ahli di bidangnya dan akan sangat merugikan negara karena negara menjadi tidak berkembang. Maka dari itu, jadilah pribadi yang jujur karena yang jujur sangat penting pada era modern saat ini. Dan sebisa mungkin kita jangan ikut serta oleh arus zaman,
apalagi mengenai politik uang yang akan mencemari demokrasi di negara Indonesia yang kita cintai ini. Karena kemajuan bangsa adalah tanggung jawab kita bersama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.